Menurut Murray, SIG adalah sebuah sistem informasi di mana sistem ini berfungsi untuk memasukkan, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali data. Tentu agak aneh ya, data dipanggil itu maksudnya bagaimana? Tenang, nanti ada contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas definisi dan contoh aspek teknik geografi yang ketiga, sistem informasi geografis atau Geographic Information System. Ini dipelajari pertama kali di kelas 10 SMA sederajat dan akan diperdalam lagi di kelas 12 semester genap. Next. Pertama ada pertanyaan pemantik ya. Di sini bisa dibilang sebuah apersepsi yang intinya adalah untuk menarik antusiasme peserta didik dan membuat mereka penasaran dengan apa yang akan dipelajari. Pertanyaan yang akan kita lontarkan ke kelas yakni, sudahkah aplikasi SIG terinstall di smartphone kalian? Nah, ini umumnya itu banyak yang tidak tahu kalau sebenarnya di smartphone-nya yang berbasis Android itu terdapat aplikasi SIG. Kemudian setelah itu barulah kita jelaskan bahwasanya definisi SIG dari dua ahli ya. Pertama dari Murray tahun 1999. Menurut Murray, SIG adalah sebuah sistem informasi di mana sistem ini berfungsi untuk memasukkan, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali data. Tentu agak aneh ya, data dipanggil itu maksudnya bagaimana? Tenang, nanti ada contohnya. Kemudian yang ketiga, hal itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini menurut Murray tahun 1999. Kemudian yang kedua, SIG menurut Bernd Hansen ya, tahun 2002. Menurut beliau, SIG adalah sistem komputer kemudian yang fungsinya adalah memanipulasi data geografis. Di memanipulasi yang dimaksud di sini adalah melakukan pengolahan untuk bisa dimanfaatkan ya, yaitu terkait data keruangan atau data geografis yang menggunakan hardware dan software untuk mengolah data. Ini menurut Bernd Hansen tahun 2002. Hampir sama sebenarnya ya. Baik Murray mau Bernd Hansen ini bedanya hanya di adanya penekanan hardware dan software saja. Mengolah datanya itu ada, manipulasi tadi juga ada. Mulai dari memasukkan, menyimpan, mengolah sampai memanggil kembali data. Nah, ini ada dipanggil untuk dimanfaatkan, sama ya, hampir sama sebenarnya. Kemudian ini secara umum saja ada pula yang berpendapat bahwasanya SIG merupakan integrasi teknologi informatika dan geografi. Ini adalah ilmu atau sistem yang lahir dari dua ilmu atau bidang studi, yaitu teknologi informatika, ilmu komputer, dan geografi. Apabila peserta didik kita ingin memperdalam lagi terkait SIG ini, bisa mengambil jurusan terkait teknologi informatika maupun geografi. Apabila mereka mengambil salah satu jurusan ini, pasti bertemu dengan namanya SIG. TI sebagai alat pengolahnya komputer ya,
sedangkan geografi ini sebagai penyedia data spasial atau data kondisi wilayah. Itu 3 definisi SIG ya. Bisa dipilih nanti mana yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Semua akan menjadi geografi pada waktunya. Nah ini ya, ada seorang ahli SIG yang menyatakan terdapat beberapa hal di dunia ini yang seolah-olah tidak ada sama sekali kaitannya dengan geografi. Contoh, kriminalitas. Nah ini bidang sosiologi karena perilaku menyimpang ya. Yang kedua adalah penjualan produk. Ini kaitannya dengan bidang studi ekonomi. Kemudian situs sejarah, ini berkaitan dengan sejarah. Yang keempat, penghafal Quran. Ini berkaitan dengan pendidikan agama Islam. 4 hal ini akan menjadi geografi pada waktunya apabila di SIG-kan. Contoh, ketika kriminalitas suatu wilayah di SIG-kan, maka dia menjadi SIG tingkat kriminalitas. Apabila penjualan produk ekonomi atau penjualan produk yang berkaitan dengan bidang studi ekonomi di SIG-kan, dia akan menjadi SIG penjualan produk. Apabila situs sejarah ini di SIG-kan, maka dia menjadi SIG situs sejarah. Penghafal Quran apabila di SIG-kan juga bisa. Dia akan menjadi SIG jumlah penghafal Quran wilayah tertentu. Artinya SIG bisa dikatakan sebagai sebuah perekat geografi dengan bidang studi maupun ilmu-ilmu yang lain. Kita ambil contoh ini ya. Misalnya SIG penjualan produk. Anggaplah ini ada wilayah pemasaran. Kemudian ada 4 wilayah ya. Wilayah berwarna merah itu wilayah penjualan produk pertama dengan sales-sales tertentu. Kemudian wilayah penjualan kedua berwarna hijau. Wilayah penjualan ketiga berwarna abu-abu. Dan wilayah yang keempat berwarna kuning. Nah, SIG ini diolah sedemikian rupa sehingga ketika diklik salah satu wilayahnya, maka akan muncul data-data berkaitan dengan penjualan produk. Inilah yang dimaksud dengan memanggil data. Misal kita klik di merah, dia langsung muncul data jumlah penjualan, keuntungan dari penjualan itu, dan pencapaian target. Misal ya, di wilayah merah ini jumlah penjualannya 216 produk. Keuntungan yang didapatkan 28 juta, pencapaian targetnya 40%. Ketika nanti kita klik wilayah yang lain, itu juga pasti muncul data yang sama dengan kuantitas yang berbeda. Oke, coba kita klik yang hijau. Ini juga muncul data sama, jumlah penjualan, keuntungan, dan pencapaian target. Cuma kuantitasnya berbeda. Ini jumlah penjualannya 825 buah, keuntungan dari penjualannya 135 juta rupiah, pencapaian targetnya 84%. Begitu juga ketika kita panggil data di wilayah kuning, kita klik, maka dia akan muncul jumlah penjualan yang lagi-lagi berbeda dan keuntungan maupun pencapaian target yang berbeda. Jadi itulah contoh memanggil data. Suatu saat data ini pasti sangat dibutuhkan oleh supervisor ataupun direktur, direksi suatu perusahaan. Jadi dia tidak perlu melihat langsung ke lapangan. Dia tidak perlu membaca tulisan, narasi, tabel, dan sebagainya. Cukup dengan SIG ini semuanya bisa nampak jelas. Nah, suatu saat data ini pasti akan dilakukan perubahan. Misalkan dalam 1 tahun ternyata ada perubahan penjualan, maka dia akan diubah data itu, diperbarui lagi. Kemudian kalau suatu saat dilihat lagi akan dipanggil datanya kembali. Nah itu contoh ya,
bagaimana mengolah, menata, membarui data hingga memanggil kembali data yang diinginkan. Awalnya saya cukup merasa kesulitan ya mencari aplikasi yang seperti ini. Yang diklik muncul data, diklik di titik lain muncul data lain, ini cukup kesulitan. Beberapa kali saya dulu pernah coba cari SIG nih, Jakarta Smart City, itu merupakan aplikasi SIG ya. Wilayah DKI Jakarta itu pun hanya ada fotonya saja. Tapi lambat laun ternyata semuanya tersedia dengan baik di dalam smartphone yang berbasis Android. Mari kita lihat ya contohnya. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sudahkah aplikasi SIG terinstall di smartphone kalian? Baik, ini merupakan contoh SIG ya, berbasis Google Map. Langsung saja kita klik Google Map di desktop ya basisnya ya. Artinya ini juga bisa diterapkan di smartphone kita. Jadi langsung saya ketik di sini alun-alun Kota Mojokerto sebagai wilayah tempat di mana saya berpijak dan ingin mencari informasi sebaran apotek di sekitarnya. Oke, sudah muncul gambarnya. Kemudian kita lihat di kolom atas itu ada restoran, ada hotel, ada tempat menarik, transportasi umum, parkir termasuk apotek. Jadi ketika kita mengklik salah satu menu tersebut, nanti saya cari yang apotek ya, maka saya klik yang apotek, maka akan segera muncul sebaran apotek di sekitar alun-alun Kota Mojokerto. Nah, ini saya klik apotek, langsung muncul sekitarnya. Ketika saya klik salah satu nama apotek, misal ya, di sini ada yang akan saya klik adalah Apotek Amel. Maka di situ akan langsung muncul informasi terkait Apotek Amel. Di mana di situ ada data nama apoteknya, kemudian penilaiannya, jarak dari lokasi saya berpijak tadi, dan estimasi waktu sampai untuk pergi ke sana. Kita coba lagi klik di apotek yang lain. Kali ini Apotek Betania. Di situ ada penilaian juga ya, sama ya. Kemudian jam buka tutup, estimasi waktu tiba, dan jarak dari lokasi awal saya menentukan tadi di alun-alun Kota Mojokerto sekitar 1,1 km. Artinya setiap apotek yang saya klik akan menunjukkan isi data yang sama namun berbeda-beda, entah itu penilaiannya, jam buka tutupnya, maupun jarak dari lokasi saya berpijak tadi.